Saudara-saudari yang terkasih, selamat siang. Mungkin ada dari Anda yang memelihara ikan, entah di akuarium atau di kolam. Atau kita pernah melihat, pergi ke suatu tempat melihat kolam ikan yang begitu jernih dan mengagumkan, atau akuarium yang begitu indah, dan seterusnya. Tetapi bagi mereka, saudara-saudari yang memelihara, mungkin baru menyadari ketika sudah punya. Ketika kita memelihara ikan, entah di kolam ataupun di akuarium, yang kita rawat sebetulnya bukan ikan itu, melainkan kita merawat air. Karena kualitas air menentukan kualitas ikan yang ada di dalamnya. Maka kita akan begitu sibuk dan merancang sedemikian rupa agar filter airnya baik sehingga air tetap jernih, membuat sirkulasi oksigen, mengatasi jamur, bakteri dan lain sebagainya. Hal ini kita lakukan agar ikan-ikan itu bisa tumbuh dengan baik. Sementara ketika kita merawat ikannya, apa yang kita lakukan? Memberi makan secara rutin. Kalau ada jamur, ada bakteri, mungkin kita memberi tetesan obat tertentu. Selesai. Jadi banyak energi yang tersita untuk ngurusin air daripada ngurusin ikannya. Dan dalam hal iman kita bisa sejenak juga mengingat kisah penciptaan, walaupun bukan bacaan hari ini. Apa yang Tuhan lakukan ketika menciptakan? Berhari-hari Tuhan menghabiskan waktu untuk menciptakan alam semesta. Mulai dari terang dan gelap sampai memisahkan daratan dan lautan, menumbuhkan pohon-pohonan, menciptakan segala jenis hewan. Menciptakan manusia berapa hari? Hanya 1 hari. Artinya apa? Di sini Tuhan mempersiapkan segala sesuatu, bumi ini, semesta ini, sebagai tempat tinggal yang nyaman bagi hidup kita. Jadi sejak kita lahir, sejak keberadaan kita di bumi ini, di dunia ini, semuanya adalah hal-hal yang baik yang kita terima dari Tuhan. Tapi karena sejak awal kita menerima rahmat, berkat yang baik, kita menjadi terlena, kita abai, kita merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa itu menjadi seolah-olah biasa. Karena harian, karena kita bisa terima setiap saat. Yang luar biasa itu sekali lagi seolah-olah kita menjadi biasa saja. Karena kita nyaman, kita aman, kita terlena, dan akhirnya kita bisa kurang setia. Ketika kita menerima yang baik, kita mengatakan memang seharusnya saya menerima itu semua sebagai anak Tuhan. Kalau tidak terjadi maka kita akan protes. Tetapi kalau kita menerima yang kurang baik, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan bertanya kepada Tuhan, mengapa saya mendapat ini? Bukankah Engkau baik? Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengejutkan kita dengan peringatannya dalam sabda-sabdanya hari ini, supaya kita selalu waspada dan berjaga-jaga, supaya kita bangun dari zona nyaman, sadar supaya tidak terlena dalam ekosistem, dalam tanda kutip, rahmat dan kebaikan serta cinta Tuhan, supaya kita tidak terlena dalam ekosistem hidup rohani dan spiritual kita. Mengapa? Karena hidup kita penuh kejutan, tak terduga, tak bisa ditebak. Mereka yang sakit, mengidap penyakit, umurnya bisa panjang.
Yang sehat memelihara pola makan, olahraga rutin, bisa tiba-tiba dipanggil Tuhan. Dan seterusnya, banyak hal yang diwaspadai, viral terus di media sosial adalah sesar Lembang. Tapi banjir ada di pulau yang lain dan seterusnya. Tak terduga, tak tertebak. Dan dalam situasi itu, kita lalu bertanya, mengapa Tuhan? Di mana belas kasih-Mu? Di mana keadilan-Mu? Ada lagi mungkin kita berdoa tak putus-putus berkepanjangan, tapi rasanya tak kunjung dikabulkan. Tapi kita tahu ada orang yang jarang berdoa atau bahkan mungkin tidak pernah berdoa, kok hidupnya sejahtera. Kita bisa bertanya, ada apa Tuhan? Kenapa begini? Saudara-saudari, sabda Yesus tentang waspada dan berjaga-jaga menyadarkan kita bahwa penilaian kita itu sering jatuh pada apa yang nampak, apa yang kelihatan. Sementara sudut pandang Tuhan menilai sikap iman kita dalam menjalani hidup. Yang berumur pendek bukan berarti tidak diberkati daripada yang berumur panjang, atau sebaliknya. Kita yang sejahtera belum tentu karena kita dicintai lebih daripada yang mengalami saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Kita tidak bisa menghubungkan dan menilai itu semua dari kacamata manusiawi. Tetapi yang dilihat oleh Tuhan adalah hidup batin kita. Batin yang sungguh diselidiki, diteliti, apakah selama ini selalu terpaut kepada Tuhan pencipta kita yang menciptakan tempat tinggal kita yang sedemikian baik adanya ini, atau kita selalu menjauh, terutama ketika apa yang kita inginkan merasa tidak dikabulkan. Sekali lagi saudara-saudari yang terkasih, Yesus menegaskan bahwa bukan apa yang kelihatan yang perlu dipertanyakan, melainkan tanyakanlah sikap iman kita masing-masing supaya kita selalu siap, siaga, dan berjaga-jaga. Sikap berjaga menjadi cermin orang yang selalu sadar akan dirinya, akan ekosistem tempatnya berada. Ia tahu panggilan dan tujuan hidupnya. Seperti digambarkan dalam bacaan pertama, semuanya tertuju ke rumah Tuhan. Merenungkan kehendak terbaik Tuhan di balik segala peristiwa itu menjadi panggilan, bukan menggugat Tuhan atas segala peristiwa yang tidak kita kehendaki. Saudara-saudari, kita mungkin selama ini terlalu fokus memikirkan diri kita sendiri. Kita menjadi lupa merawat ekosistem tempat kita berada. Maka dalam gambaran ikan tadi dan kolamnya, jangan sampai kita menjadi predator bagi ikan yang lain yang berada di kolam yang sama. Ekosistem yang sudah baik, termasuk ekosistem rohani, jangan dirusak oleh kita penghuninya dengan saling gesek dan gasak, saling menyingkirkan. Dan ini bisa kita melihat ke dalam diri kita. Di dalam gereja kita memasuki masa Advent, sebuah ekosistem spiritual yang diberikan Tuhan untuk masa pertobatan. Minggu lalu kita mengakui Kristus sebagai Raja kita, dan kita memulai lagi masa Advent, masa pertobatan. Bukan waktu yang berulang, tapi kita merefresh perjalanan iman kita, supaya yang sudah terlanjur terjadi di mana kita menjauh dari Tuhan, kita refresh lagi,
masih diberi kesempatan dan kesempatan dan kesempatan, tapi kita tidak tahu kesempatan ini masih ada sampai kapan. Kalau ekosistemnya yang tidak baik, itu juga adalah panggilan kita untuk menata kembali, karena kita adalah rekan kerja Allah untuk memelihara ciptaan. Kita kembali pada hidup sehari-hari. Kita ingat keluarga kita, komunitas pelayanan kita, tempat kita kerja. Nyaman atau membuat kita ingin pergi keluar? Ada ekosistem apa yang terjadi di situ? Lalu kalau tidak nyaman, ya sudah, saya pergi saja. Untuk apa ada di sini? Bukan itu yang pertama-tama, tetapi yang akan dinilai adalah dilihat batin kita, usaha-usaha apa yang sudah kita lakukan. Keluarga tidak nyaman, pertengkaran setiap hari menjadi ekosistem tertentu di dalam hidup kita, karena kita merasa kalau kolam tadi airnya tidak jernih. Lalu apa yang kita perbuat? Loncat pindah kolam, atau berusaha membuat air di dalam kehidupan kita menjadi jernih. Kita seringkali lari dan lari. Yesus bersabda, waspada dan berjaga-jagalah. Ada waktunya kita tidak punya kesempatan untuk lari kemanapun. Saudara-saudari yang terkasih, Paulus berkata, bangunlah dari tidurmu, jadilah anak-anak terang. Bangun dari keterlenaan hidup, dari pengalaman-pengalaman sukacita yang membuat kita terlena, atau pengalaman-pengalaman negatif yang kita selalu mempersalahkan banyak orang, bahkan mempersalahkan Tuhan karena merasa tidak bahagia, dan penyebab saya tidak bahagia adalah kalian. Bangun itu untuk melihat ke dalam diri. Jangan-jangan kalau keluarga dan komunitas kita tidak nyaman, kalau gambaran ikan dalam kolam tadi, jangan-jangan pembawa virusnya adalah kita. Kita pembawa virus negatif di dalam keluarga, dan karena mereka setiap hari menerima itu dari kita, lalu mereka pun menjadi menerima aura negatif itu, dan semakin menyebar luas dalam rumah, bahkan meluas lagi ke tempat pelayanan, ke tempat kerja. Itu bisa terjadi kalau kita tidak waspada. Saudara-saudari, mari kita berjaga seraya menilik kembali batin kita dalam hidup kita. Apakah lingkungan hidup kita baik? Kalau sudah baik, apakah aku sebagai orang yang tinggal dalam lingkungan itu juga baik? Kalau lingkungan atau ekosistemnya tidak baik, kita rekan kerja Allah, apa yang bisa saya lakukan dalam situasi ini? Atau jangan-jangan aku turut andil yang menyebabkan semuanya ini terjadi. Saudara-saudari, kita memasuki masa Advent. Apapun jawaban dari refleksi-refleksi kita, ada satu yang pasti, Tuhan selalu menyediakan tempat dan fasilitas-fasilitas rohani terbaik bagi hidup kita. Kalau yang ideal itu belum terjadi, kita kembali memasuki masa Advent, masa pertobatan. Kita gagal memasuki masa-masa berikutnya lagi dalam gereja. Tapi mau sampai kapan? Jangan sampai ketika hal itu belum terjadi, kita sudah selesai lebih awal. Maka kita berdoa memohon rahmat Tuhan supaya diberi kekuatan dan berkat untuk selalu waspada dan siaga, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang gesit
untuk mencintai, untuk mengubah air keruh menjadi jernih, untuk menjaga yang sudah jernih tetap jernih. Kita hening sejenak.